Pegawainya dia yang orderin sepeda buat aku tuh salah naruh tahun. Tapi aku nggak ngeliat tanggalnya. Alasan aja sepeda kamu belum datang. Ternyata deliverynya itu 15 Mei 2024, bukan 15 Mei 2023. Halo Bun. Halo Bun, halo Bun. Hai Bun, welcome back. Oke guys, aku lagi mau curhat di video ini. Sekaligus aku mau memamerkan pelampiasan kekesalan aku hari ini. Aku udah pernah upload video ya beberapa minggu yang lalu sebelum aku ulang tahun. Kalau aku tuh udah nyobain sepeda. Kayaknya aku udah upload gak sih? Aku udah test drive sepeda, terus yang satu aku masih agak kegedean. Nah, yang aku lagi nunggu-nunggu tuh sepeda yang bener-bener yang rendah banget gitu untuk taikannya. Jadi yang bener-bener buat tinggi badan aku yang cuma 153 cm. Jadi memang sepeda yang kecil frame-nya itu lumayan langka di Belanda ya, karena memang di sini kan orangnya gede-gede, minimal rata-rata orangnya tuh kalau untuk cewek tuh 160, 165. Nah, orang-orang yang sekitar 150 sentian itu agak sulit untuk menemukan sepeda yang dia bisa nginjek kaki, kecuali kalau cuma dia bisa goes doang dan dia harus turun dari tempat duduk waktu dia berhenti, itu oke gitu ya, itu masih lumayan banyak. Nah, sedangkan aku maunya, karena aku nanti bakal boncengin Hasya dan Hasya lumayan berat, aku maunya yang aku bisa jinjit atau napak kakinya, walaupun itu jinjit ya. Jadi aku bisa nahan sepedanya pas aku berhenti, karena di sini kan kalau naik sepeda tuh banyak rambu-rambunya juga, sama aja kayak naik motor atau naik mobil. Nah, singkat cerita aku udah nyobain sepeda yang kedua waktu itu, warna hijau. Kurangnya adalah sepeda itu tidak didesain untuk bisa boncengin anak di belakang ya. Terus ada lagi satu sepeda yang itu kayak harapan terakhir aku. Sepedanya memang bener-bener didesain untuk orang-orang yang pendek ya. Satu jenis itu. Dan toko yang pertama udah bilang, kamu kalau mau bener-bener yang pendek banget, sepeda yang merek itu. Tapi dia nggak punya, jadi aku ke toko yang lebih besar. Dan aku kalau beli e-bike itu memang harus ke toko yang lebih dekat lokasinya, karena kalau nanti ada apa-apa, ada servis atau segala macam, itu pasti lebih mudah. Nah, opsi di sepeda yang pertama sebenarnya bisa beli yang agak gede itu, nanti rangkanya dia potong, tapi dia mau make sure, mau pastiin aku bener-bener beli baru dia bisa potong rangkanya. Harganya dua-duanya sama, sekitar 2.300 euro atau sekitar hampir 40 jutaan. Buat aku uang segitu lumayan gede buat sebuah sepeda ya, walaupun itu e-bike. Tapi aku pikir ya mungkin aku butuh itu biar aku lebih gampang untuk nganter jemput Hasya dan jalan-jalan aja gitu sama Hasya, atau belanja ke supermarket dan segala macem. Karena Hasya udah lumayan berat ya, seperti aku bilang di video yang dulu. Nah, ternyata pas tadi aku datang, aku nggak nerima telepon, so akhirnya kita datengin aja ke tokonya. Terus katanya tuh ternyata pas kita lihat di sistemnya mereka, jadi pegawainya dia yang orderin sepeda buat aku tuh salah naruh tahun. Bukan 15 Mei 2023 yang tanggal ininya, tanggal apa namanya, tanggal sampai sepedanya delivery ke tokonya. Nah, aku lanjut sini aja deh, berisik banget, ada suara bola. Sorry ya, suami aku lagi nonton bola. Nah, jadi gini Bun, kalau kita mau beli sepeda atau beli ya hal-hal yang apa ya, yang lumayan mahal di Belanda itu, dia nggak selalu ready stock gitu. Jadi pas sepeda yang aku mau, dia harus nunggu 2 minggu plus juga 2 atau 3 hari untuk si tokonya masangin sepedanya, karena pas dia datang dari pabrik itu kayak cuma rangkanya doang, dan mereka bisa masangin sampai kita ready untuk kita tes dulu. Kalau kita suka baru kita boleh bayar.
Nah aku pikir kok aku nggak ditelepon ya, dan aku juga nggak ngelihat bondnya gitu. Aku udah dapet emailnya kalau aku order itu, tapi aku nggak ngelihat tanggalnya. Jadi pas tadi kita ke tempatnya dia, ke customer service, dia lihat, oh kita ada problem, pantesan aja sepeda kamu belum datang. Ternyata request tanggal delivery-nya itu 15 Mei 2024, bukan 15 Mei 2023. Terus aku bilang, oh ya udah delete aja orderannya, terus order baru. Ya kita nggak yakin ya, karena sepeda ini tuh sedikit produksinya gitu, dan kita ada 25 toko ini di Belanda, jadi kita nggak tahu kalau sepeda ini masih ready apa enggak. Dan ternyata bener dong, pas kita mau order lagi sepeda udah habis. Sepeda udah habis, dan paling cepet waiting list sampai bulan November 2023 guys ya. Ini baru bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Bayangin dong, sama juga kayak waktu aku beli si dapur baru aja, baru bisa orangnya deliveryin bulan Oktober ya, dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 7 bulan juga. Kayak jadi buat hal-hal tertentu di Belanda atau kayak servis kayak atau apa ya, renovasi rumah aja, itu tadi pagi suamiku meeting sama arsitek, terus katanya ya aku mau bicarain kapan akhirnya renovasi rumah kita. Kita tuh udah planning dari tahun kemarin, dan kita masih belum dapet jadwal pasti kapan rumah ini bisa dibongkar. Jadi pas meeting tadi pagi aku nggak ikut. Aku yaudah, aku bilang aku jagain Hasya aja biar kamu lebih fokus nanya-nanyanya, aku bilang gitu kan. Dia bilang, akhirnya pas dia bilang, oh ya gimana kapan, aku bilang gitu. Ya sebelum musim panas, sekitar bulan Juni tanggalnya, ya aku belum tahu. Minggu depan aku meeting lagi untuk kasih tahu tanggalnya. Kayak hal-hal kayak gini mungkin ya, yang menurut aku tuh gemes banget aku buat tinggal di sini. Bukan berarti aku nggak bersyukur ya bun, tapi gimana ya, jujur aja gitu, perasaan aku tuh kayak sebel gitu. Apa sih di Belanda tuh, jadi dengan kita punya uang itu bukan solusi untuk segalanya. Mungkin kalau di Indonesia dengan kita punya uang kayak apa aja hampir semuanya bisa dibeli ya, tapi di Belanda tuh kayak tetap harus ada term waktunya gitu. Kita harus tetap nunggu untuk sesuatu yang benar-benar kita mau. Nah balik lagi ke masalah sepeda tadi ya, untuk masalah rumah ya udahlah, aku udah kayak oke, ya udah mau gimana lagi, aku bilang gitu ya, tunggu aja lagi gitu kabarnya. Dan untuk balik lagi ke masalah sepeda, si kolega si orang yang ordernya tuh nggak ada bilang maaf atau apa sama sekali ke aku. Tapi yang orang yang ngelayanin aku bukan orang yang ngemesenin, yang membuat kesalahan ya. Seingat aku juga mereka nggak ada bilang maaf karena mereka melakukan kesalahan di sistem untuk order. Itu juga aku kayak agak kecewa ya. Terus tapi si orang ini yang tadi ngelayanin aku bilang, oh ya kamu datang aja ke RW lain lah ibaratnya ya, ke lingkungan RW lain, itu namanya Rokkeveen. Jadi kita nih di sini namanya dekat city center. Jadi di Belanda tuh ada beberapa desa lah ibaratnya ya, dari sebuah kota tuh ada beberapa desa. Ke desa lain di situ ada toko, dan itu aku punya teman, dia ngejual second hand sepeda yang mirip banget kayak gini tapi kondisinya masih bagus. Dan tadi kan kita ke tokonya naik sepeda ya bun ya, nggak bawa mobil. Terus dari toko sepeda itu ke toko sepeda bekas yang orang ini sebut kira-kira jaraknya 5 kilo. Dan aku udah bete banget. Akhirnya aku bilang sama suamiku, terus si suamiku bilang, ayo kita langsung ke sana aja. No, aku nggak mau, aku bilang gitu. Aku tuh udah nggak nafsu, udah kayak bete, gimana sih? Udah nunggu ya 2 minggu dengan harapan ini bakal sepeda yang bakal perfect buat aku tingginya gitu. Dan harga juga bukan sepeda yang paling murah, karena sepeda e-bike kalau harga di atas 2000-an tuh udah lumayan oke gitu. Karena yang harga di atas 1000 euroan, yang harga di bawah 20 juta tuh juga ada beberapa opsinya. Cuma kalau udah di atas 30 juta, 40 juta itu udah lumayan bagus lah kualitasnya gitu, bukan yang ecek-ecek gitu ya. Kayak udah mau beli yang lumayan bagus loh, ini mahal malah buat aku tuh uang segitu, uang gede ya. Segala kesalahan sistem mereka nggak minta maaf, terus aku kayak nggak punya pilihan lain gitu. Ya paling aku kalau mau tetap dapat sepeda yang cepat ya aku balik lagi ke toko yang pertama, dan yaudah aku bayar aja sepeda yang pertama, dan mereka potong frame-nya gitu. Jadi frame-nya tetap agak gede, cuman tempat duduknya pendek gitu ya bun. Oke, aku udah bete, dan akhirnya tadi aku yaudah tetap aja ke city center, aku bilang gitu. Kita ke pusat pertokoan. Aku
berakhir dengan beli perabotan-perabotan perintilan dapur yang sebenarnya penting-penting nggak penting ya guys. Karena cara-cara seperti ini yang aku gunakan untuk bisa melampiaskan kekesalan aku dengan aku pikir oke, aku harus tetap produktif, aku harus tetap positive thinking, aku harus tetap berjuang untuk memperbaiki mood aku, untuk memperbaiki vibes aku gitu. Dengan aku kesel, ya kesel itu wajar mungkin ya, tapi mungkin aku juga bete ke suamiku udah bilang, aku tahu kau pasti bakal bete nih. Aku diem aja, aku bete, udah aku mau ke toko perabotan aja, aku bilang gitu. Dan akhirnya nanti aku mau tunjukin apa-apa aja yang aku beli. Jadi aku biasanya melampiaskan suatu kekesalan itu memang dengan belanja hal-hal yang perintilan yang sebenarnya tuh penting-penting nggak penting. Aku nggak tahu ini bagus atau enggak, tapi karena aku pikir oh ya udahlah, beli aja ini karena nanti mungkin aku jadi bisa masak lagi. Aku mengalihkan pikiran aku untuk negatif thinking dengan belanja hal-hal kayak terutama yang berhubungan dengan masak ya. Karena aku pikir ya udahlah, oke, besok bakalan ada ulang tahun 2 anak kecil, teman-temannya Hasya, mungkin lusa hari Minggu aku mau bikin pasta-pastaan, jadi aku harus beli hal-hal yang mendukung. Tadinya juga aku galau, aku mau beli mesin pasta yang kayak punya Om Reza sama punya Kak Meike, Nona Merauke, itu merek Philips, cuman harganya kayak 4-5 jutaan. Aku pikir kalau aku bikin mesin mie otomatis ya, mesin pasta buat bikin spaghetti, apakah aku bakal sering banget pakai mesin itu atau enggak gitu. Kalau aku pengen punya yang merek itu, memang mereka beli mahal. Dan aku nanya juga ke Kak Reza, Kak, beli mesin itu aku jadi pengen sering dipakai enggak? Terus dia bilang ya tergantung. Aku juga nggak tahu seberapa sering Kak Reza pakai mesin itu ya. Terus dia bilang, kan bisa buat jualan mie ayam dah, beli aja, kata dia gitu. Tapi aku kayak 300 euro, sedangkan aku pikir untuk bikin adonan mie-nya aku udah punya si Mito ini ya, udah punya si stand mixer ini, karena ini juga bisa buat bikin adonan. Yang kemarin aku bikin adonan pastel, dan adonan pastel tuh ya mirip-mirip juga sama adonan mie kan. So aku belanja ke 2 toko perabotan sama ke supermarket. Akhirnya dengan kekesalan aku yang aku nggak jadi dapat sepeda, aku beli ginian bunda. Lihat aja nih ya, ini kekesalan Mama Hasya nih. Jadi aku beli apalah ini, cetakan kue yang lebih kecil karena aku nggak punya yang segini ukurannya. Ini aku lupa harganya berapa ya. Kayaknya ini sekitar 200 ribuan, sekitar 12 euroan kayaknya ya. Terus aku beli apalah ini, tuh mangkok-mangkok kecil buat saus-saus ya guys. Sorry ya kalau gelap, soalnya udah mau malam. Ya tuh aku beli 3 biji, ini satunya kayak sekitar 25 ribuan. Ya nggak sih, ini agak tebel sih, lebih bagus dari yang IKEA. Kemarin aku juga beli mangkok-mangkok baru di IKEA. Aku minta mertua aku pick up ke IKEA-nya, karena kalau delivery tanggal 20 Mei baru nyampe, kayak sekitar 6 hari, lama banget. Terus barusan aku beli cetakan-cetakan ini niatnya buat ravioli. Ravioli tuh kayak pasta yang ada isinya gitu, tapi kegedean guys. Sebenarnya ini buat cetakan nasi tuh, tapi aku beli aja ya. Ini 60 ribuan. Terus ini beli apa sih Mama Hasya? Segala beli palu. Ini adalah palu untuk daging, untuk ngetok-ngetok daging ya bunda. Lihat tuh, ini harganya berapa ya? Kayaknya tadi sekitar 140.000. Jadi ini daging kalau misalnya kita mau bikin kayak daging yang diketok-ketok lah, pokoknya gitu. Kayak misalnya schnitzel ayam gitu ya, atau ayam file yang ditepungin terus ayamnya mau diketok-ketok tuh pakai ketokan ini. Karena aku memang belum punya sih anyway, tapi ya sebenarnya mau udah punya atau enggak, aku selalu mencari alasan untuk kayak beli yang baru-baru, biar lebih semangat aja gitu. Kayak oke, aku bete sama satu hal, tapi aku harus bisa memperbaiki, dan cuman aku yang tahu gimana cara bikin aku bahagia ya, bikin aku happy gitu. Walaupun mungkin happynya sementara ya, aku nggak ini banget. Terus ini buat telur ya, ada cetakannya biar nanti Hasya kalau makan telur lebih semangat, kan lebih lucu-lucu gitu. Ini harga tadi sekitar 130 ribuan juga. Terus ini buat potongan pasta, pemotong pizza ya, pemotong adonan juga, pemotong pizza. Terus ini alas buat adonan. Ini harganya lumayan mahal nih, 150.000 segini.
Terus saringan saringan minyak jelantah guys. Akhirnya aku nemu ini ada 80.000. Dan aku senang banget nemu ini karena aku biasanya cuma pakai corong. Punya aku yang lama corong merah kayak yang viral di TikTok. Di sini Hasya beli apa? Pelampung. Iya, mana dinomu aku nggak tahu, pelampung. Terus mana apa itu jatuh? Terus aku juga beli bahan-bahan langsung buat bikin pastanya ya, saus-saus tomat kecil kayak gini. Terus aku beli keju-keju Italia. Nggak, tapi di supermarket ya. Jadi aku pikir ya udahlah, nih ada keju cream cheese, ada mozzarella, ada parmesan, ada mascarpone. Aku nggak tahu. Ya, aku nggak tahu ini cara bacanya gimana, mascarpone. Pokoknya ini ingredients atau bahan-bahan yang bakal bisa aku bikin ravioli. Nah, ini ada bayam beku. Terus ada olive yang udah dipotong-potong atau buah zaitun. Halo bun. Terus ini ada ada ini apa sih? Minyak zaitun. Iya. Sakit itu nanti. Iya, terus ada samyang lah segala. Pokoknya apa yang dibeli. Terus ada telur. Telur ini penting banget ya. Kalau kalian lagi pengen hobi baking, hobi ngadon-ngadonin, itu bahan utamanya tuh pasti terigu sama telur. Jadi aku nge-stok terigu at least di rumah selalu ada 2 kilo, dan telur selalu ada 20 sekali beli gitu. Biar kalau misal lagi pengen nggak harus di sini, kan nggak ada warung yang deket rumah ya guys, harus selalu ke supermarket. Jadi nggak rempong gitu, nggak buang waktu lagi buat ke supermarket. Dan ini adalah hal tergabut yang benar-benar aku beli kali ini karena aku lagi bete. Jadi aku beli cetakan buat cheese stick atau buat mie. Ya. Ini yang manual aja. Ini harganya lumayan murah, cuman kayak 32 euro atau sekitar berapa ya tadi? 500 ribuan. Ya. Kenapa aku bilang 500 ribuan murah? Karena harga yang mesin otomatis itu 10 kali lipat guys. Harga yang kayak punya Kak Reza atau Kak Nona Merauke itu 5 jutaan. So mendingan aku beli dulu yang 500 ribu. Aku happy apa enggak aku ngegiling-giling. Karena kan untuk ngadon aku udah punya si stand mixer Mito ini ya. Dan aku tadi untuk meyakinkan, memantapkan keputusan aku video call dulu si Besti. Aku ceritakan apa yang terjadi hari ini, dari mulai sepeda lah, bla 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 bla. Terus aku bilang, gimana menurut kamu? Beli nggak nih 32 euro gitu? Terus dia bilang, yaudahlah bun, beli aja. Kau perlu berdua sama aku patungan. Kenapa? Ya daripada kamu keluar duit 300 euro, mendingan 30 euro kata dia gitu. Itu 10 kali lipat loh mesin itu. Kamu bakal sering pakai nggak? Ya juga, itu yang benar-benar aku pikirin. Aku bilang itu, yaudahlah beli aja kata dia. Ya bun, aku lagi kesel banget ini masalah sepeda. Aku bilang itu, ya udah mendingan kamu jangan beli-beli, jangan cari tahu dulu masalah sepeda lagi sampai kamu udah nggak bete, baru kamu cari tahu lagi sepeda apa yang cocok buat kamu, yang bisa kamu tes dulu kata dia gitu kan. Jadi nasihat Besti itu benar-benar menenangkan hati aku ya bun ya. Kalau suami sih dia tahu aku lagi bete gitu, dia kayak cuman ngikutin aku aja. Maunya aku gimana. Terus tadi akhirnya kita juga makan di luar. Aku makan pho Vietnam karena obat bad mood atau obat sakit aku ya. Kalau misalnya lagi sakit flu, lagi gak enak badan atau lagi bad mood, itu memang makanan yang enak. Dan kalau aku lagi males masak atau aku lagi kejadian kayak hari ini udah lagi sakit, terus sepeda batal gitu, aku bilang sama yaudah kita sekalian aja, habis aku belanja kita makan di restoran, aku bilang gitu. Tapi aku tadi nggak bikin videonya karena aku memang lagi males banget. Selama di jalan tuh pas di toko sepeda itu aku lagi kayak memperbaiki mood aku, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas gitu. Langsung aku ke restoran mie Vietnam dan itu bisa memperbaiki. Aku udah bisa ngomong lagi di kamera kayak gini, udah bisa ya menertawakan kebetean aku.
Jadi memang mungkin ini ya buat teman-teman, thank you banget udah mendengarkan curhatan aku dari awal aku bikin YouTube, karena memang aku menggunakan YouTube ini sebagai sarana keluh kesah dan juga saling menginspirasi atau memotivasi satu sama lain. Jadi aku bukan selalu juga aku selalu positif, selalu memotivasi, tapi aku juga ada di titik-titik tuh yang kayak kesel, bete, capek gitu, sama aja kayak teman-teman di rumah. Cuma mungkin situasinya berbeda ya. Dan ketika aku kesel gini tuh aku kayak cuma ya udah, aku bilang sama suamiku, inilah salah satu hal yang bikin aku nggak suka sama Belanda. Aku bilang gitu, kayak semuanya tuh lama prosesnya, nggak selalu bisa langsung instan, harus sabar. Jadi punya uang tuh bukan solusi dari segalanya di sini, aku bilang gitu kan. Mungkin kalau di Indonesia beda, aku bilang gitu kan. Tapi ya udah, aku rasa feeling ini juga mungkin nanti bakal jadi lebih baik gitu kalau aku bisa fokusin dengan hal yang lain. Dan ini hanya masalah waktu biar aku bisa dealing dengan semua yang ada di sini. Jadi kalau di sini teman-teman mungkin ngelihat hidup orang-orang yang di Eropa atau orang Indonesia yang tinggal di Eropa itu enak atau lebih terjamin, mungkin di beberapa aspek ya seperti pendidikan anak, seperti kesehatan, itu sistemnya mungkin lebih baik mungkin ya. Cuma pasti setiap orang punya kondisi-kondisi dan banyak ada plus minusnya lah. Mungkin di Indonesia kita semua berjuang cari uang mungkin lebih susah, tidak semudah cari pekerjaan di Belanda misalnya gitu ya. Tapi ya semua plus minus lah. Nggak semuanya tuh yang kita lihat hidup orang lain tuh benar-benar sempurna. Ada aja perjuangan-perjuangan setiap hari yang harus kita dealing dengan hal itu. Dan aku pun aku nggak tahu ya akan sampai kapan aku bisa merasa seperti ini. Mungkin karena aku baru 5 tahun di Belanda, jadi aku kayak masih agak sulit untuk menerima kalau ya tetap aja di sini tuh beda sama di Indonesia misalnya gitu. Mungkin nanti kalau misalnya udah aku lebih lama atau ya aku nggak tahu. Ini hal juga yang harus aku bicarakan sama suami, karena buat dia juga mungkin mengganggu dengan aku bisa apa ya, tapi aku juga mau jujur gitu loh sama dia. Jadi aku berusaha untuk bisa mengekspresikan feeling aku, perasaan aku bahagia tinggal di sini hanya karena orang-orangnya ya, kayak aku punya suami yang sayang, mertua yang sayang, anak, aku punya keluarga di sini, aku punya bestie yang baik banget, punya sahabat-sahabat yang baik banget buat aku sayang banget sama mereka. Cuman beberapa hal tuh kayak masih aku harus berusaha untuk digest atau aku untuk cerna, biar aku merasa lebih nyaman di sini, dan aku masih dalam perjalanan mencari kenyamanan tersebut gitu teman-teman. So, thank you udah dengerin curhatan Mama Hasya. Maaf lagi buluk mukanya karena memang ya lagi apa adanya aja gitu. Semua yang aku rasakan itu aku utarakan, aku sampaikan di sini. Mungkin buat teman-teman yang ngikutin aku dan pengen pindah ke Belanda atau ke Eropa, curhatan-curhatan aku ini bisa sedikit membuka apa ya, insight atau cara pandang kalian. Karena memang ya mungkin tinggal di luar kota aja atau di luar pulau aja tuh udah sulit ya Bun ya, apalagi di luar negara gitu. Dan kita harus menerima, memang pada akhirnya kita harus menerima segala kondisi dari perjalanan yang sudah kita putuskan gitu ya. Kayak misalnya aku mau pindah ikut suami, ya udah, ini salah satu part yang harus aku lewati juga. Hal-hal yang mungkin kedengerannya receh, tapi karena aku udah beberapa kali tahu banget lah sama sistem Belanda kayak gini tuh, menurut aku kayak masih annoying buat aku masih belum bisa menerima dengan cepat gitu, dengan kayak oke, dia salah order, oke, bye gitu ya, udahlah gitu ya, kan masih kesel aja gitu Bun. Dan akhirnya aku melampiaskan dengan beli barang-barang seperti itu, tapi aku harap aku bisa lebih kreatif untuk bisa masak-masak lagi gitu teman-teman. So guys, thanks for watching. Menurut kamu gimana? Apa yang kamu suka dari tempat tinggal kamu? Kalau kamu kesel ya sama negara atau tempat tinggal suami yang kamu merantau sekarang, kamu taruh sharing di bawah ya. And I see you guys in my next video. Bye bye. Assalamualaikum.